tidak lama lagi, Rabu tanggal 29 Januari merupakan tahun baru Imlek. Nah, saya kebetulan berada di tepian Sungai Kayan, kawasan Chinatown di belakang saya ini. Kita akan bicara soal Imlek di Tanjung Silor, Bulungan, Kalimantan Utara. Hadir tamu saya luar biasa, Meisyang Cece. Ya. Selamat sore. Sore. Dan Kak Yudi. Iya. Selamat sore. Sore. Kita akan bincang-bincang mengenai Imlek yang 2 hari lagi ya. Bahkan mungkin besok sudah mulai ada perayaan atau ada acara-acara yang sudah mulai digelar atau apa gitu ya. Mungkin yang apa Imlek kita hari ini? Imleknya kan jatuh pada tanggal 29 ya Pak ya. Coba kita biasanya kalau umat Tionghoa itu tanggal 28 itu udah mulai ritual. Ya. Rangkaiannya mulai dari H-1. Biasanya sore itu sembahyang leluhur. Terus setelah sembahyang leluhur biasanya ada yang ke kelenteng. Terus malamnya itu kita makan malam keluarga. Oke. Iya. Pesta makan malam keluarga gitu ya. Yang makan malam cuma keluarga inti aja. Aja. Jadi namanya itu biasanya Tuan Nien. Jadi itu memang makan malam yang berkumpul 1 tahun sekali dan semua anggota harus ikut makan bersama. Kalau kita bicara tradisi ini kan tahun baru ini kan kayak hari raya besar bagi komunitas Tionghoa gitu. Ya. Nah, ada nggak kayak tradisi mudik gitu? Mudik sih Pak biasanya. Mudik ada juga ya? Iya, biasanya yang utama sih yang keluarga yang udah kerja di luar kota, yang merantau, atau yang biasanya habis menikah tinggal di luar kota, yang laki-laki itu biasanya pulang ke kampung halaman lah. Ya. Kumpul bersama keluarga gitu ya. Selain berkumpul juga kita biasanya selalu ada tradisi bersih-bersih. Jadi bersih-bersih itu utama Pak. Maknanya sih kita membuang yang kotor itu seperti kita tinggalkan yang buruk di masa lalu supaya nyambut yang baru itu lebih baik. Nah, bersih-bersih ini kan biasa dilakukan berapa hari menjelang puncak Imleknya? Biasanya sih ada tanggal-tanggal tertentu, saya juga kurang tahu ya Pak. Cuma biasanya tanya sama senior, biasanya kalau di rumah kita pakai daun bambu. Daun bambu itu untuk digosok-gosok itu sebagai syarat lah. Setelah itu baru kita mulai tasau namanya. Jadi membersih-bersih rumah. Nah, terus kita kan juga ada tempat ibadah nih di kelenteng. Setelah di rumah biasanya kita ada bersih-bersih di kelenteng juga. Berarti menarik juga ini, kayak kurang lebih kayak tradisi misalkan kami di umat Islam gitu kan menjelang Idul Fitri memang ada juga misalkan bersih-bersih rumah, dicet-cet juga. Jadi ketika nanti biasa kan pada hari itu ada tamu-tamu datang. Iya, betul. Apa itu juga salah satu itu ya untuk menyambut tamu yang akan hadir ya? Selain itu Pak, biasanya kita di hari H Imlek, hari 1 itu kita nggak boleh nyapu. Nggak boleh pakai sapu sama sekali. Katanya kalau kita nyapu keluar itu berarti kita buang keberuntungan kita. Jadi biasanya kalau di rumah saya sendiri sih, malam sebelum jam 12 itu sapunya disembunyikan di gudang. Supaya biasa kan refleks kan kalau lihat sapu. Jadi pokoknya selama hari pertama itu nggak boleh nyapu. Terus biasanya nggak boleh cuci kepala. Potong rambut gitu nggak boleh? Potong keramas ya itu? Keramas nggak boleh, potong rambut sebelumnya. Malah. Kalau di hari hanya udah nggak boleh potong-potong kuku, potong rambut. Nah gitu, itu sama juga tuh kalau nggak salah ya tradisi hari raya Idul Kurban itu bagi yang kurban tuh nggak boleh potong potong kuku juga, nggak boleh rambut gitu ya. Ada kemiripan. Kulturisasi. Ya, masih istilahnya kita di Tanjung Silor ini sendiri sih budayanya itu masih kental lah Pak, terasa. Mungkin kalau di kota udah nggak seberapa ya, karena saya tanya teman-teman juga di kota kayaknya udah nggak ini. Kalau di Tanjung Silor sih masih. Nah, Kak Yudi ini kan di kelenteng atau di pelataran Chinatown ini kemungkinan ada acara-acara ya untuk menyambut meriahkan tahun baru Imlek di Tanjung Silor gitu. Iya. Sebenarnya acara itu sudah dari dulu ya. Iya, sudah berjalan mungkin sudah puluhan tahun sih. Mungkin sebelum agama Konghucu itu diresmikan oleh Presiden Gus Dur, itu dari dulu di Tanjung Silor itu sudah ada. Nah, memang tahun lalu kita nggak buat,
karena ada berbagai alasan dan kendala. Itu masih COVID nggak ya? Belum Tahun lalu pas pemilu pilpres. pilkada, jadi kami tidak buat. Nah, tahun ini kami mencoba untuk buat seperti beberapa tahun yang lalu. Rangkaian acaranya juga kurang lebih sama. Seperti kayak kita mungkin dapat kamera di belakang ini kan mereka lagi pasang lampion dan lain sebagainya. Habis itu di tanggal 24, 25 aja ya. Itu kita ada bersih kelenteng juga. Nah, habis itu untuk di acara utamanya nanti di tanggal 9 sampai 12. Nah, di situ banyak acara tuh. Jadi ada lomba mahjong. Itu kita ngundangnya teman-teman pemain dari Kaltara. Jadi baik itu dari Tarakan, seluruh Kaltara. Cuman memang karena mahjong ini kan punya teknik sendiri ya. Jadi kok kita buka bebas kemungkinan agak susah. Jadi kita ngundangnya ke persatuan pemain itu yang di bawah Kormi. Jadi itu di Tarakan, kita undang di Nunukan, Malinau, KTT, ya Kaltara dan Berau. Karena kan Berau dekat aja ya. Kemudian yang kedua juga ada barongsai ya. Pasti kalau untuk acara Imlek di Tanjung Selor itu tidak lepas dari barongsai. Dan setiap kita tanya baik itu warga Tionghoa maupun warga non Tionghoa pun mereka kalau sudah dekat-dekat Imlek pasti nanya ada barongsai nggak? Iya ada. Nah, barongsai karena kan sudah jadi itu sudah kayak bahkan masuk di PON kemarin menjadi cabang. Iya, jadi memang sudah barongsai itu seperti kayak menyatukan kita di sini lah ya. Jadi semua tanya barongsainya ada nggak? Nah, yang bikin meriah pasti barongsai. Nah, barongsai itu juga kita pakainya teman-teman kita di sini karena kita di sini kan ada paguyuban barongsai sendiri dan nanti juga bisa dilihat. Dan ini juga regenerasi, bukan yang senior-senior lagi. Nah, ini menarik nih. Artinya ada regenerasi atau benar. Tadi melestarikan tradisi. Termasuk tadi barongsai karena kemarin update teman-teman di lapangan di Nunukan itu nggak ada lagi karena tadi nggak ada regenerasi. Tidak ada. Tadi yang bisa. Kebetulan di sini ada yang mereka latihan sendiri juga, walaupun belum bisa main yang atraksi tiang dan sebagainya, tapi setidaknya mereka sudah bisa menggerakkan. Karena kan gerakin kepala dan gerakin ekor itu sudah susah. Kalau kita lihat memang gampang sih, cuman untuk seirama tuh susah sih. Minimal adalah anak-anak muda sekarang yang masih mau. Iya. Dan acara puncaknya pasti yang dari dulu kita lakukan sih, yaitu mobil hias. Mobil hiasnya karnaval gitu. Karnaval mobil hias. Jadi bertemakan nuansa Imlek. Jadi kelilingnya juga rutenya lumayan panjang juga dan di jalan utama sih. Misalkan kemarin kita sudah ngatur izinnya dan izinnya pun sudah keluar. Rutenya di awal kita startnya dari Kelenteng, dari Chinatown sini, jalan sampai ke Sabanar di Tugu Cinta Damai. Habis itu belok ke Sengkawit. Habis itu dari Sengkawit ke Durian. Durian masuk. Habis itu ke Jalanan Kolonel Sutaji. Kolonel Sutaji, lurus skip. Habis itu kita balik ke Hotel Gracias, Pujasera, kembali ke sini. Jadi rute ini juga sebenarnya rute baru. Kalau yang zaman dulu itu rutenya dari Wihara, lewat Pasar Sore, belok ke Tanjung Selor, Tugu Tanjung Selor, masuk ke Crown Square, mutar di Agatis. Jadi 2 kali. Jadi jalan Kolonel Sutaji itu 2 kali jadi semoga kami harapin sih penyebaran penontonnya jauh lebih banyak dan lebih tidak repot ya. Dan ini juga melibatkan non Tionghoa juga untuk pasti karnaval itu ya. Karena ada namanya forum antaragama. Nah, tentunya
Nah, sebelum itu juga nanti di tanggal 2 kita juga ada donor darah sih. Jadi ya bakti sosial juga ada. Jadi kita sebenarnya di acara Imlek tahun ini kita itu ada 7 acara Imlek, di mana pertama mobil hias, festival mobil hias, yang kedua barongsai, kemudian yang ketiga menghiasi dan memasang lampion. Jadi di berapa titik itu yang mana? Yang apa, lampion? Lampion untuk tahun ini kita dari Toko Batu sampai di Pasar Sore aja. Dulu kan kita sempat sampai Jalan Skip. Jadi Kolonel Setaji itu kita dulu pasangin semua tuh dulu. Ya cuman keren juga ya. Iya, jadi sebenarnya sih Imlek di sini kental sih. Biasanya juga wisata, bukan wisata ya, teman-teman yang yang Tionghoa pun yang dari Tarakan kadang mereka juga pengen masuk ke Tanjung untuk melihat, ya untuk meramaikan juga. Seperti itu sih. Jadi misal kalau mungkin sedikit mengamatinya, kalau lihat dari tradisi Imlek gitu, dari tahun ke tahun ada nggak mulai berkurang atau justru mulai orang menyadari ini penting juga sih merayakan Imlek itu untuk terutama untuk masyarakat komunitas tadi. Kalau di Tanjung Selor aja sih kayaknya masih lumayan kental lah Pak. Jadi dari zaman saya masih kecil sampai sekarang juga, sampai yang dari generasi di bawah juga kayaknya masih menjaga tradisi lah. Jadi kita yang dari luar kota tetap pulang, di rumah tetap open house gitu dan lain sebagainya, masih ada yang sembahyang juga. Mungkin kalau kayak di kota-kota lain kan malah orang memanfaatkan momen liburan untuk berangkat. Ya, jalan. Kalau di Tanjung Selor sendiri sih saya rasa masih terjaga tradisinya. Nah, kalau open house itu mereka biasanya berdasarkan ada tokoh, kemudian kita datang ke beliaunya, atau biasanya memang saudara-saudara aja yang datang ke biasanya kita, sih kita ke keluarga dulu sama ke kerabat dekat lah gitu. Ya setelah itu kita ke teman-teman sih Pak. Cuma biasanya di Tanjung Selor kan umat Tionghoa juga nggak banyak. Jadi kita istilahnya semua saling kenal ya, kita saling berkunjung. Nah kalau ada tradisi angpau nih, nah biasanya masih nggak? Masih. Misalnya Kak Yudi gitu. Masih sih. Kok angpau itu agak unik ya. Maksudnya kita walaupun angpau itu yang boleh ngasih itu orang yang sudah berkeluarga. Jadi kita yang belum berkeluarga itu meskipun mampu pun nggak boleh ya? Tidak boleh. Malah harus menerima angpau mereka. Jadi biasanya sih dulu pas masih belum berkeluarga selalu bilang angpau terakhir ya, angpau terakhir ya gitu, supaya tidak dikasih angpau lagi gitu. Biasanya sih seperti itu sih. Itu agak unik sih. Memang tradisinya seperti itu. Itu biasanya memang dalam bentuk uang atau biasanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk uang. Dan biasanya juga uangnya harus genap jumlahnya. Iya. Atau kalau udah agak modern loh, bisa handphone, bisa apa, yang gitu. Ya tapi yang ngasih kan juga masih orang tua. Iya, iya. Orang tua juga lebih suka menjaga tradisi sih Pak. Iya. Malah kalau dari keluarga saya itu biarpun dari luar kota tetap dititipin uangnya, nggak boleh ditransfer supaya menjaga tradisi lah. Kalau di saya biasanya dulu pas saya belum berkeluarga, angpau itu saya simpan sampai cap gome. Ya, cap gome baru dibuka ya. Cap gome itu berapa hari sih dari 15 hari. Hari ke-15 tanggalan Imlek. Jadi kayak puncaknya juga tuh. Itu penutupan Imlek. Jadi dulu dibilang nggak boleh buka sebelum cap gome. Jadi kita nyimpan, nebak-nebak, pegang-pegang, wah agak tebal ya gitu kan. Tapi nggak tahu isinya berapa kan gitu. Dulu sih pas kecil yang kita tunggu pasti pada saat cap gome, habis kita makan bersama dan sebagainya, udah buka angpau, lihat berapa dapatnya dan sebagainya, seperti itu sih. Nah kita kalau agak sedikit bicara destinasi wisata nih, ini kan sebenarnya kan menarik juga ya. Ini jadi sebuah destinasi wisata di Tanjung Selor minimal itu. Ada momen wisata tadi ada Sinanton, kemudian ada rangkaian, mungkin budaya atau apa itu sebenarnya. Nah selama ini bagaimana misalkan pemerintah di pariwisata kayak semacam kolaborasi ini, atau mungkin ke depan juga deh, kan kalau tahun ini belum, tahun terus mungkin kan nggak, jadi bikin event yang lebih agak gede gitu. Ya biasanya
Ini sih Pak, kita juga kalau misalnya ada ini kita juga minta izin dan kita kirim surat ke dinas pariwisata juga. Jadi karena kalau dibilang itu ya ada kolaborasi juga lah, cuma memang secara tidak langsung. Terus kita juga kalau tahun-tahun sebelumnya acara Imlek ini masuk ke kalender of event. Ya. Kan keren juga tuh, misalkan dengan persiapannya agak panjang, bikin event yang mungkin belum ada di daerah lain. Ada juga tuh misalkan kayak apa parade atau karnaval lewat perahu panjang. Iya. Seperti kayak di mana tuh yang di Pontianak itu ya? Singkawang. Ya, kalau Singkawang itu kan sudah punya sendiri. Memang kok di sini sih kalau bisa dibilang yang spesialnya dari kita tuh karnaval mobil. Iya sih. Jadi itu selalu ditaruh di acara puncak, yaitu pada saat di tanggal 15 kalender Cina. Dan itu sudah memang dari dulu udah acara puncaknya ya itu gitu. Jadi kalau tidak ada itu seperti kayak kurang. Iya, dan bukan teman-teman Tionghoa aja yang tahu. Hampir semua kalangan khususnya di Kabupaten Bulungan itu sudah tahu kalau misalkan ada mobil hias berarti itu sudah acara puncaknya di situ. Nah, sebenarnya untuk tahun ini konsep kita sih kita mau kan sudah 1 tahun off, jadi kita mau jangan sampai tahun ini off juga. Jadi kita ya cobalah mulai dari awal lagi kita buat, tapi mungkin dengan konsep yang sedikit berbeda ya. Jadi dengan harapan tahun ini bisa sukses, tahun depan itu berkelanjutan. Dan seperti yang Bapak bilang tadi, seperti destinasi wisata ya. Ya kita juga mengharapkan, karena untuk di 5 kabupaten di Kalimantan Utara, kemungkinan di Kabupaten Bulungan inilah yang masih Imleknya tuh masih terasa. Ya, saya tidak bilang Tarakan tidak ngimlek. Kota Tarakan tidak, Kabupaten Nunukan tidak. Saya tidak, cuman mungkin teman-teman Tionghoa dari kabupaten lain pun juga merasakan hal itu sih, Pak. Nah, mungkin dari seperti itu. Indonesia atau Maju Budi lah. Ini kan bagaimana tadi mengatakan bahwa kan perlu juga kesadaran. Ya. Bagaimana menjadi sebuah momen event yang besar. Nah, sebenarnya kalau dari teman-teman komunitas yang anak muda terutama, itu seperti apa sih menghadapi misalkan, ayo nih kita bikin rame nih next-nya seperti apa? Kalau untuk di tahun ini kita hampir semua anak muda yang kerja, hampir semua. Walaupun juga tidak masih ada teman-teman yang tua, sesepuh, cuman mereka betul-betul untuk mengawasi kita. Donatur aja. Kalau donatur hampir semua, Pak. Jadi kita ini Imlek tahun ini semua warga Cina dan semua warga Tionghoa dan non Tionghoa pun ikut menjadi donatur, dan kita juga agak happy-nya di situ. Non Tionghoa pun mau berpartisipasi. Jadi bagi tetua-tetua itu biasanya mereka melihat kita bagaimana rangkaian acara yang kita buat, apakah itu benar jalannya, tidak melanggar norma-norma kelenteng dan sebagainya, seperti itu sih. Nah, kalau yang bagian kerja lapangan hampir semua sih ya yang muda-muda sih. Dari sisi ritualnya biar mungkin yang karena mereka jauh lebih paham turun-temurun kan, Pak. Kalau kita memeriahkannya. Ya. Tahun ini kita biasanya kalau yang senior kita masukin di Dewan Penasehat lah. Kita misalnya ada yang berhubungan dengan ritual, memang kita tetap konsultasi sama yang senior. Cuma ya buat menjaga tradisi memang kita usahakan regenerasi sih, Pak. Ya tetap terjaga memang. Oke, kalau kita bicara Imlek, biasanya kan ada, misalkan tahun ini tahun kayu ular gitu. Masih percaya nggak sih hal yang itu? Misalnya makna ini apa, nanti harus apa gitu? Gimana aja? Kalau dari saya sendiri sih, nggak terlalu spesial gimana sih, Pak. Cuma ya paling, tahun ini tahun ular kayu, ya intinya kita memang tetap harus kerja lah begitu, ya kan. Walaupun kalau kayak pensiunnya harus hati-hati, harus ini tahun saya nih harus semangat kerjanya. Kalau saya pribadi kayaknya yang generasi muda udah nggak begitu. Nggak terlalu seperti kayak sudah dijelasin tahun kayu ular nanti
jongnya atau bertentangannya sama sio ini. Ya kita, kalau saya pribadi juga kita ngelihatnya, saya ngelihatnya ya kalau jong ya bagaimana caranya kita bisa handle lah. Jangan kalau sudah bilang ini bertentangan, udah kita sudah, oh pasti nggak bisa tahun ini, nggak. Cuman kita cari cara lah untuk supaya misalkan kita sial di tahun ini, bagaimana caranya kita bisa mengurangi sial kita lah. Ya. Mungkin memanennya adalah ketika ini ada semacam banding perhatian lah, berarti kita hati-hati. Betul, jadi misalkan ini jadi hari baikmu nih ya kita harus. Ya seperti itu sih. Karena memang sekarang kan nggak ada yang tahu kan, maksudnya kita ya tetap berusaha aja sih. Kalau itu sebagai warning aja untuk kita sih sebetulnya. Iya. Nah oke, berarti Pak Yudi, berarti rangkaian acara sudah mulai besok. Sebenarnya rangkaian acara itu sudah mulai dari tanggal 15 Januari. Jadi itu sudah dari tanggal 15 Januari itu teman-teman sudah menjahit lampion yang dipasang. Habis itu berarti nih, gotong royong sendiri. Kita beli, habis itu ada yang ngerangkainya sih. Ya, habis itu ada, memang kan kita punya 7 acara. Jadi kita punya 7 PIC. Jadi biar kerjanya nggak terlalu berat, jadi masing-masing PIC itu dibagi-bagi sih. Cuman tahu kalau lampion itu produk di lokal di Tanjung atau ngambil dari luar? Masih dari luar sih, ya masih kirim dari luar sih. Ya. Karena sebenarnya kita juga agak kesulitan kan, barangnya gede, dan belinya kuantiti banyak, kita harus memang kirim, terus harus ya itu pokoknya jauh-jauh hari lagi ya. Jauh-jauh hari lagi ya. Surabaya biasanya. Habis itu kirim kargo pesawat lagi. Iya, mahal. Siapa yang mau? Jadi kemarin buat lampion, habis itu sekalian apa? Lampu selang itu ya. Nah, jadi nanti kalau misalkan malam kelenteng kita tuh akan nyala. Jadi lampu kelap-kelip dan lain sebagainya seperti itu. Saya kadang membayangkan misalkan sepanjang Sungai Kayan ini dulu pernah. Banget, kan? Dulu pernah sih dari Toko Batu sampai Tanjung Selor ya? Iya, sampai Tanjung Selor, Pak. Itu dulu pernah sih. Jadi dari tambangan Toko Batu sampai Tanjung Selor, habis itu ada 5 kilo? 2 kiloan. Enggak, dari sini sampai Tanjung Selor sekitar 700. Ya, habis itu dilanjut dari ujung skip pertigaan SMA. 700, Pak. Oh, 700 aja, hampir 1 kilo lah ya. Iya. Terus dari skip itu di pertigaan lampu merah sampai di BNI. Itu kanan kiri kita pas. Waduh. Apa ya? Tahun dulu aja bisa lah. Iya. Cara itu datang ke depan lebih bisa lagi. Ya sebenarnya acara yang tahun ini juga kita create untuk memunculkan semangat lagi seperti tahun-tahun yang lalu ya. Jadi memang kemungkinan ya kita besar harapannya sih bisa memasang hal itu lagi. Karena dulu benar-benar satu Tanjung Selor, bukan satu lah, jalan utama Tanjung Selor pada saat itu hampir semua terhiasi dengan lampion. Jadi ya kita harapin sih kita harapin sih acara ini sukses. Kemudian teman-teman yang belum tergerak hatinya bisa tergerak hatinya di tahun depan makin banyak orang yang terlibat. Habis itu mungkin acara yang kita buat pun bisa makin besar ya. Jadi kalau misalkan ditanya mulai kapan, kita sudah mulainya dari tanggal 15 Januari itu sudah merakit lampion. Habis itu teman-teman membersihkan lampion, patung-patung yang di dalam kelenteng itu dilap, dibersih. Habis itu jalan di depan lampion itu disikat dan sebagainya. Memang itu sudah tradisi dari dulu. Nah, habis itu ini kan stop nih karena kita mau Imlek dengan keluarga kita. Nah, kita lanjut lagi di tanggal 2. Di tanggal 2 itu ada donor darah. Jadi donor darah itu yang lomba mayongnya. Nah, habis itu donor darah itu lanjut lagi di tanggal 8. 8 itu lomba mayong plus pembukaan bazar di depan Chinatown. Kita ada bazarnya. Nah, kemungkinan di tanggal 8. Berarti pas ada ya? Minggu ya? 8 itu apa Sabtu? Nggak tahu ya. Sabtu kalau nggak salah. Kok tanggal 8? Iya. Jadi tanggal 8 itu bazar.
Dimana kemungkinan kita ngambil konsep sedikit seperti Kia-Kia. Jadi mungkin kita taruh beberapa meja, ada tendanya, habis itu kita pasangkan sound system. Teman-teman yang mau menyumbangkan lagu mungkin silakan. Jajanan-jajanan biasanya sih bazar itu rame karena jajanan-jajanan yang biasanya dijual di hari Cap Gome, yang biasa kita makan di hari Cap Gome, kayak lontong Cap Gome, habis itu nasi Hainam dan lain sebagainya, itu ada dijual di bazar. Terus kita juga buka ke teman-teman yang di luar kalau ada yang mau ikut join. Nah, bazar itu dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Jadi bazar itu dimulai dari tanggal 8 Februari sampai tanggal 12 Februari penutupannya. Kemudian di tanggal 9 kita berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Bulungan, di mana sekalian diresmikan untuk Chinatown-nya, dan di situ juga ada barongsai. Barongsai hasil didikannya teman-teman Kabupaten Bulungan plus liong. Iya, liong. Ada naga itu. Biasanya tidak ada. Jadi tahun ini kemungkinan ada liong, semoga tidak berhalangan lah seperti itu. Tapi kan rezeki kalau biasanya kalau Imlek kasih hujan ya. Nah, kalau di Tanjung Selor biasanya, ya setahu saya sih, kalau di Tanjung Selor biasanya di tanggal 29 nanti pas Imlek itu pasti hujan. Biasanya, cuman nggak tahu lah ya. Nah, habis itu saya lanjut sampai di tanggal 9 ada liong dan barongsai. Habis itu tanggal 10, 11 itu kosong. Kita prepare untuk di tanggal partai ya, jadi acara puncaknya di karnaval. Nah, baksosnya di tanggal 8, lupaan tadi. Gabung sama pembukaan Mahyong. Jadi kan 8-9 itu kan ibaratnya kan ada basar, ada itu kan, ada bakti sosial dan bakti tampilnya baru persenian. Ya, seperti itu. Jadi tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11-nya sudah off, kita prepare untuk di karnaval. Dan karnaval itu bukan khusus untuk teman-teman Tionghoa aja. Karnaval itu kita buka untuk umum, di mana kalau mengikuti persyaratan dan sesuai dengan persyaratannya itu ada subsidi 500.000 dari kita. Ya, jadi ada subsidi 500.000 dari kita, dan kita kasihkan, ya tahun ini agak sedikit berbeda sih. Tahun ini kita kasihkan plakat. Kalau tahun lalu mungkin pialanya cuma 1, 2, 3. Kalau tahun ini piala bergilir tetap ada. Habis itu pialanya sampai 5. Jadi untuk hadiahnya sampai 5. Kalau tahun lalu cuma beberapa tahun yang lalu dan baru tahun ini ya 1 sampai 5. Setelah itu kita kasih plakat. Jadi yang sesuai dengan kriteria. Ya, tapi sesuai dengan kriteria yang kita buat ya. Jadi supaya mobil yang masuk pun betul-betul ada minimalnya lah. Karena kita kasih untuk dana subsidinya 500.000 plus plakat. Seperti itu sih. Jadi mungkin ini juga sekaligus pengumuman kepada masyarakat Tanjung Selor khususnya ya. Mungkin dari luar silakan, tapi kan silakan. Untuk bisa ikut di karnaval hias. Disampaikan ke Yudi ada subsidi. Ada subsidi 500.000. Ya, kendaraannya. Dan kalau misalkan mau plakat. Mendaftarnya gimana? Kalau mau gabung mendaftarnya kita ada taruh banner kita di Bulungan Terkini. Jadi mungkin itu bisa jadi referensi dan lihat, dan kontak personnya ada. Nah, yang saya tekankan 500.000 plus plakat. Biasanya kita cuma kasih subsidi. Beberapa tahun yang lalu itu subsidi, tapi tahun ini kita kasih plakat. Jadi di mana mungkin itu sebagai kenang-kenangan ya, baik itu warga Tionghoa maupun non Tionghoa yang ikut, mereka dapat plakat. Nah, tidak dibatasi ya? Tidak dibatasin, cuman ya kita akan koordinasi terus sama pihak kepolisian, karena kalau misalkan terlalu banyak juga pasti panjang sekali. Tidak apa-apa kan? Iya. Jadi kita pasti akan terus berkomunikasi sama pihak kepolisian, karena memang kan
pihak kepolisian, pihak perhubungan, pihak Pol PP itu mereka yang akan membantu kita. Beliau-beliau lah yang akan membantu kita untuk mengamankan jalan-jalan dan mengamankan acara kita dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Ya, artinya nanti Imlek tahunnya agak sedikit meriah. Agak sedikit berbeda. Iya. Pertama di tanggal 9. Di tanggal 9 ada pas peresmian Barongsai sekaligus peresmian Cinaton. Ya. Kemudian puncaknya di tanggal 19 ya. Tanggal 12. Tanggal 12. Nampal atau pawai menyambut dari Imlek yang sangat luar biasa. Terakhir mungkin Ya. apa sih harapan di tahun baru Imlek dibuat silakan saya bisa. Kalau saya sih ya harapannya lebih baik lah dari sebelumnya, semuanya lancar, nggak ada bencana aneh-aneh juga, Tanjung Selornya damai, aman, kan? Karena kita juga memang kota yang aman, jadi ya semoga kita tetap begini. Kalau ikan pemimpin baru akan dilantai ya. Iya, betul. Jadi semoga semuanya lancar lah. Amin. Ya. Kak Yudi mungkin? Kalau saya sih berharap keanekaragaman di Kabupaten Bulungan ini tetap terjaga. Menurut saya juga pernah sekolah di luar, tapi di sini agak sedikit berbeda. Tidak ada katanya, mohon maaf, kayak rasis dan sebagainya. Semua mayoritas gitu betul, karena semua saling mendukung sih. Terbukti ketika kita membuka dana untuk perayaan Imlek, itu teman-teman baik itu dia Tionghoa dan non Tionghoa pun mereka ikut andil dalam membantu. Kalau dari saya pribadi, saya nggak lihat dari nominalnya, tapi hal itu yang betul-betul menurut saya harus kita lestarikan ya, dan harus kita jaga budaya gotong royong tiap antar umat beragama. Jadi saya berpesan semoga budaya ini, budaya yang ada di Tanjung Selor, di Kabupaten Bulungan khususnya, tetap terjaga sampai kita juga sudah tua gitu. Ya. Seperti itu sih. Benar, ini luar biasa. Memang harapan kita Imlek ini mungkin punyanya kualitas China Tonglucu, tapi kan masyarakat bisa merasakan kemeriahannya, hiburannya, bisa jadi sebagai pesta rakyat ya. Jadi tidak ada lagi katanya ini agama enggak. Jadi pesta rakyat untuk seluruh umat beragama. Betul, dan semoga kerukunannya selalu kita jaga. Tidak ada tadi minoritas mayoritas, kita bersama-sama membangun Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, dan Indonesia pada umumnya. Terima kasih Denisa, Pak Yudi. Semoga acaranya lancar. Amin. Gongsi Facai. Gongsi Facai. Selamat tahun baru Imlek. Semoga tadi harapannya ke depan menjadi lebih baik. Terima kasih. Semoga sekali lagi acara berjalan lancar. Kita, mari masyarakat Tanjung Selor, Bulungan yang ingin menyaksikan acara-acara tadi sampaikan Yudi bisa datang di Cinaton di tepian Sungai Kayan. Terima kasih. Goodbye, selamat sore. Selamat sore.